Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Hesti Sutantri Cahya Putri. Di sini saya biasanya dipanggil Hesti. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak di sini saya akan membahas tentang apa ya? Baik, di sini saya akan membahas tentang pengasuhan positif pada anak usia dini. Iya, jadi yang pertama itu apa sih itu pengasuhan? Teman-teman jangan tahu nggak kira-kira apa sih itu pengasuhan ya? Oke, di sini pengasuhan itu merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak. Kenapa disebut interaksi? Karena pengasuhan itu kan orang tua yang melahirkan anak tersebut. Otomatis pengasuhan itu sudah ada dari dia di dalam kandungan. Kenapa seperti itu? Ya karena pengasuhan itu kan dari orang tua ya teman-teman. Jadi proses interaksi antara orang tua dan anak. Untuk apa sih interaksi tersebut seperti itu? Jadi untuk mendukung perkembangan fisik mereka, terus emosi mereka, sosial, terus intelektual dan spiritual. Yang pertama adalah fisik, yang bisa kita lihat, yang bisa orang lain lihat, yang bisa orang tua lihat, dan yang bisa anak lihat. Nah, interaksi ini antar orang tua dan anak. Jadi pengasuhan itu isi orang tua dan anak. Kan fisik. Nah, ini ada salah satu yang bisa kita lihat. Contohnya usia 0. Jadi usia 0 itu seperti apa? Tangannya masih kecil, terus tubuhnya masih kecil, nafasnya belum terlalu teratur, nafasnya masih seperti ini misalnya. Terus usia 1 tahun seperti apa, terus berat badannya bertambah atau tidak, terus usianya pasti sudah tahu bertambah ya teman-teman kalau udah 1 tahun. Nah terus jadi pola pikirnya juga, contohnya nih anak yang umurnya 0 itu berbeda sekali ya dengan anak yang umurnya 1 tahun. Terus selain fisik juga tentang emosi. Kenapa emosi? Jadi pengasuhan orang tua ini penting ya teman-teman untuk memastikan emosi anak tersebut bisa teratur. Pertama memang sulit seperti itu. Jadi kita membiarkan anak untuk meluapkan dulu emosinya. Apa sih yang membuat dia itu menangis? Apa sih yang membuat dia tidak suka? Apa yang membuat dia marah seperti itu? Jadi kita membiarkannya dulu. Kita memberikan mereka ruang dan waktu untuk meluapkan emosi mereka. Untuk apa? Itu untuk membiarkan mereka untuk percaya diri bahwa apa yang mereka lakukan itu benar seperti itu. Tapi nanti kita bisa mengaturnya lagi. Contohnya pengasuhan yang baik. Jadi kalau misalnya mereka marah, mengamuk, tidak suka seperti itu, kita harus mengedukasi mereka. Oh kak, misalnya nih, oh kak maaf kak, kalau emosi seperti itu sebaiknya kakak seperti ini contohnya. Terus sebaiknya kakak tidak memukul orang lain karena hal tersebut bisa menyakiti orang lain. Terus sosialnya lagi. Jadi pengasuhan itu sangat penting untuk sosial juga karena interaksi dengan orang lain. Contohnya dengan tetangga sekitar, terus dengan teman-teman di sekolah, bahkan seperti itu teman-teman yang teman-teman bermain di luar rumah seperti itu. Terus intelektualnya tentang ibadahnya seperti itu, tentang mereka membaca kitab-kitab
Alkitab. Jadi pengasuhan itu penting untuk itu karena mengenalkan mereka tentang ajaran agama mereka seperti itu. Contohnya kita mengenalkan kitab. Contohnya saya beragama Muslim, jadi kita harus mengenalkan nih kitab-kitab seperti Al-Quran, terus yang masih bawah itu Iqra ya. Terus kita mengajarkan huruf-hurufnya seperti itu. Terus intelektualnya, spiritualnya. Nah, spiritual ini tentang ibadah. Jadi kita mengedukasi anak atau kita mengasuh anak, kita harus memberitahu dulu nih anak bagaimana cara melakukan ibadah dalam ajaran agamanya. Contohnya kita sebagai umat muslim itu tuh sholat ya teman-teman. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua mengenalkan ibadah, cara ibadahnya seperti itu. Terus sehingga anak tumbuh berkembang menjadi pribadi yang cerdas, terus mandiri, sehat, berbudi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Nah, kenapa seperti itu? Karena sudah ada pengasuhan yang baik di awal, maka anak itu akan lebih baik seperti itu. Mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan aspek-aspek yang ada seperti itu. Contohnya kognitifnya berjalan sesuai dengan sesuai dengan tumbuh kembangnya, terus motoriknya, nilai agama dan moralnya, terus sosial emosionalnya seperti itu. Terus mengapa sih pengasuhan positif itu penting untuk anak usia dini? Yang pertama itu meningkatkan kualitas anak, kualitas interaksi anak dan orang tua itu lebih baik. Jadi meningkatkan kualitas interaksi anak dan orang tua itu lebih baik. Jadi itu karena semakin pengasuhan orang tua yang baik seperti yang positif, maka tumbuhlah kualitas interaksi antara orang tua dan anak. Nah, interaksi antara orang tua dan anak ini nih contohnya orang tua sering untuk bertanya pada anak bagaimana kabarnya hari ini. Itu adalah pertanyaan paling simpel dan paling paling menguntungkan untuk anak dan orang tua. Kenapa? Karena mereka bisa meluapkan hari ini mereka merasa seperti apa sih? Apakah mereka marah, senang, atau yang lain-lain gitu. Terus tuh mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak nih secara positif itu tuh bisa mengoptimalkannya seperti itu. Contohnya tuh mengoptimalkan tumbuh kembang anak itu tuh tumbuh dan kembang anak bisa orang tua lihat ya teman-teman ya. Jadi anak orang tua itu bisa kan sudah tahu misalnya tumbuh kembangnya tuh seperti kognitif, motorik dan lain-lain itu tuh udah sesuai belum sih seperti itu ya. Terus mencegah perilaku menyimpang. Dengan adanya pengasuhan yang baik, dengan adanya edukasi dari orang tua, maka anak akan menjadi anak yang jauh dari perilaku menyimpang. Contohnya tuh berkata-kata kasar, terus tuh memukul temannya, terus tuh mungkin dia saling karena dia marah kan, dia tuh belum bisa mengatur emosinya, dia tuh jadi marah-marah sama teman-temannya, terus tuh teman-temannya jadi menangis seperti itu kan. Jadi kita harus membuat anak itu bisa mengenalkan emosi seperti yang awal tadi. Dan terakhir mendeteksi kelainan pada tumbuh sang anak. Jadi dengan adanya perubahan yang positif itu kita bisa deteksi kelainan pada kembangnya. Karena apa? Jadi kan tumbuh kembang ini nih atau pengasuhan ini nih kita bisa melihatnya seperti itu ya.
Jadi kita tahu dia belum berkembang di tumbuh kembang yang mana, seperti itu. Contohnya nih, motoriknya, motorik halus dan motorik kasar. Misalnya anak belum bisa menggerakkan tangannya. Nah, jadi kita tahu seperti itu. Kelainan yang ada pada anak tersebut atau kognitifnya, misalnya anak tersebut maaf, telat untuk berpikir, seperti itu. Jadi kita tahu di mana sih letak kelainannya, gitu ya. Kita juga harus mengecek itu ke dokter jika memang diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan mohon maaf suara saya sudah habis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa untuk kita belajar tentang pengasuhan yang baik juga untuk anak-anak ya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.